Kali ini kita akan mendemokan fitur baru yang ada di Apotek Digital terkait dengan pelayanan. Jadi di sini ada kunjungan pasien. Jadi nanti bisa di-input kunjungan pasien, dan di sini juga terkait dengan antrian. Nah, nanti bisa di-input. Kemudian juga di sini ada daftar rekam medis. Jadi yang sebelumnya itu rekam medis dan pemeriksaan kita satukan. Sekarang kita buat khusus daftar rekam medis. Di sini benar-benar daftar pasien. Kemudian di sini juga bisa nanti lihat riwayatnya. Kemudian ada pemeriksaan awal, pemeriksaan dokter. Ini yang baru ya. Yang sebelumnya itu hanya pemeriksaan aja, hanya satu aja. Tapi sekarang kita buat ada dua, yaitu pemeriksaan awal yang biasa dilakukan oleh perawat ya, atau semacamnya di klinik atau ada praktek dokter. Dan ada pemeriksaan dokternya, yaitu ketika dokternya memeriksa langsung. Jadi emang ini fitur kita buat khusus untuk apotek-apotek yang ada praktek dokternya ya, atau mungkin klinik-klinik juga yang sudah menggunakan Apotek Digital, supaya mengelola antriannya itu jauh lebih mudah dan pastinya by system seperti itu. Baik, coba kita demokan saja. Ya, jadi di sini ada fitur kunjungan pasien. Jadi ketika pasien datang ke apotek untuk periksa dokter misalnya untuk pelayanan, nanti bisa klik antrian terus kunjungan. Nanti di sini bisa pilih jenis pelayanannya, pelayanan apa. Nah, untuk jenis pelayanan di sini itu harus didaftarkan terlebih dahulu di menu master data, master jenis pelayanan. Nah, harus ditambahkan terlebih dahulu di sini. Nah, ini contohnya adalah dokter umum jenis pelayanannya. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan jenis pelayanan lain, bisa buat aja di sini. Misalnya dokter gigi. Itu. Kemudian buat aja alurnya. Ya, ada pendaftaran dulu, kemudian ada pemeriksaan awal juga, ada pemeriksaan dokter, ada resep juga, baru pembayaran. Itu template-nya, tapi ini nanti bisa diatur sesuai dengan yang ada di apotek. Misal di apotek ya, atau di praktek dokternya itu tidak ada pemeriksaan awal, tapi langsung ke dokter. Nah, itu nanti silakan untuk yang pemeriksaan awalnya itu tidak usah dipilih. Jadi pendaftaran, langsung pemeriksaan dokter, penebusan resep, pembayaran. Gitu, nanti bisa pilih simpan. Nah, kalau dari simpan artinya ini sudah terdaftar di daftar jenis pelayanan, sehingga ketika kita ingin menginput antrian atau pengunjung baru, akan muncul pilihan jenis pelayanannya. Nah, ini bisa dipilih aja dokter gigi misalnya, dan otomatis nanti akan ada alur pelayanannya. Jadi ini sesuai dengan yang kita pilih di jenis pelayanan yang kita input sebelumnya. Nah, di sini juga ada pelanggan, bisa kita masukkan pelanggannya siapa. Ini bisa kosong juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya hanya untuk mengambil antrian aja nih, ya pasien sebenarnya cukup untuk pilih mau pelayanan apa, nanti klik simpan. Gitu. Setelah disimpan, maka nanti otomatis akan muncul nomor antriannya. Nomor antriannya nomor berapa, kemudian nanti akan otomatis nih, akan statusnya adalah pendaftaran, dan di sini tulisannya waiting. Jadi dia sedang menunggu pendaftaran. Nah, kemudian bisa ke menu daftar rekam medis. Nah, ini ada daftar rekam medis. Di sini terlist semua nama pasien atau pelanggan. Di sini ada tombol antrian di kanan atas. Gitu. Jadi untuk petugas pendaftaran atau yang megang wewenang untuk mereka rekam medis, nanti bisa klik antrian ini. Kemudian lihat nih siapa aja pengunjung yang sedang menunggu. Nah, ini ada yang barusan diinput di kunjungan pasien. Jadi dia sudah buat antrian, tinggal nunggu nih dipanggil untuk pendaftaran. Nanti tinggal pilih ini aja, kita klik pilih, kemudian kita proses. Gitu. Nah, ketika diproses maka statusnya akan diupdate menjadi on progress. Nah, nanti kita bisa cek di sini pendaftarannya apakah sudah benar. Oh, pelanggannya belum di set di sini. Harus dimasukkan dulu namanya siapa, atau mungkin dia pelanggan baru misalnya, nanti bisa klik tanda plus aja. Gitu. Jadi bisa masukkan info pasiennya. Seperti itu. Nah, kita masukkan aja yang ada. Kemudian mau ke dokter mana, mungkin nanti kita bisa assign juga, dan kita klik simpan. Nah, di sini ada nih ya pemeriksaan dokter, ini adalah alurnya. Jadi sekarang masih di pendaftaran dan statusnya adalah on progress. Kita simpan. Oke, ketika sudah kita simpan, maka di sini akan ada. Oke, kalau sudah, kita klik aja tombol selesai. Tombol selesai kita klik. Nah, nanti statusnya akan berubah menjadi dari on progress selesai, finish untuk pendaftaran rekam medis. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ke menu pemeriksaan awal. Kita cek antrian di sini. Oh, tidak ada. Oh ya, soalnya tadi alurnya adalah dari pendaftaran langsung ke pemeriksaan dokter. Maka kita bisa cek di sini pemeriksaan dokter. Kita cek antrian. Nah, maka di sini akan ada nih. Nah, ini dia
antrian yang sedang menunggu untuk dipanggil di pemeriksaan dokter. Kita pilih aja. Nah, kemudian nanti kita proses. Nah, kalau kita proses nanti akan muncul di sini pemeriksaan dokter di berkas pasien. Nanti klik tanda plus aja karena memang belum diperiksa. Kita klik tanda plus, kemudian kita bisa masukkan nih di sini sesuai dengan hasil pemeriksaannya ya. Itu, misalnya diagnosisnya berlubang. Nanti ini bisa diisi, dilengkapi aja sesuai dengan kebijakan praktek dokternya. Kemudian tindakan terapinya apa, misalnya minum obat, kemudian pemberian obatnya apa, nanti buat resep. Nah, ini juga ngelink ke pembuatan input berkas resep atau penerimaan resep. Misal kasih antibiotik aja misalnya. Kemudian di sini tambah produk amoxicillin yang bisa dipilih di sini. Jadi ini juga baru kita tambahkan. Jadi di penerimaan resep atau berkas resep itu nanti bisa dipilih produknya apa, jumlahnya berapa. Gitu. Kemudian kita pilih ya dokternya sesuai dengan yang tadi ya. Gitu. Kemudian simpan. Oke, kalau sudah disimpan, maka nanti akan muncul di sini lihat resep. Ya, ini artinya kita bisa lihat nih yang resep yang barusan kita buat, ini dia. Dan kita bisa simpan pemeriksaan dokter ini. Atau kita juga bisa menambahkan produk apa saja yang digunakan dalam pemeriksaan ini. Misalnya ada jasa dokternya mau dimasukin di sini juga bisa. Atau misal dalam ketika pemeriksaan ada produk yang digunakan. Misalnya menggunakan obat gitu ya, obat untuk giginya gitu. Nanti bisa dimasukkan aja di sini. Atau pakai hand sanitizer misalnya, dan ini juga dimasukkan ke harga karena memang hand sanitizernya yang baru nih yang digunakan. Atau misalnya jasanya ada beberapa nih, misal dia kalau misalnya gigi kan ada yang bersihin karang, kemudian cabut gigi. Nah, itu kan ada item-itemnya. Itu juga bisa dimasukkan di sini. Gitu. Jadi bisa dari pihak dokternya juga bisa sesuaikan dengan hasil pemeriksaannya, kemudian jasanya atau produk yang dikenakan itu apa aja dalam pemeriksaan ini. Gitu. Misal kita buat aja di sini jasa, anggap aja ini juga ya, ada cek gula darah juga misalnya ya, ini contoh aja. Jadi ada jasa cek gula darah karena harus cek dulu nih gula darahnya, dan ini juga memerlukan kos karena ada yang digunakan nih dari inventory di apotek atau klinik di paket mandirinya. Gitu. Jadi ada biaya tambahannya. Kemudian nanti ini belum termasuk resep ya. Jadi ini bukan yang diresepkan. Yang meresepkan itu beda lagi. Gitu. Jadi ini yang benar-benar digunakan ketika proses pemeriksaan. So, nah itu kita klik simpan aja. Nah, ketika kita klik simpan, maka nanti akan di sini statusnya akan update pemeriksaan berhasil disimpan. Ya, kalau misalnya sudah selesai, kita klik tombol selesai. Oke, kalau sudah selesai maka akan hilang dari list ini dan kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Misal dari pihak apotek nih. Nah, jadi dari pihak pasiennya tinggal datang ke apotek, kemudian menyebutkan nomor antrian dia berapa atau mungkin nama dia siapa. Nah, kemudian nanti di penerimaan resep ini ada penebusan resep ini ada antrian. Nah, di sini akan munculnya antrian pasien yang tadi statusnya adalah menunggu. Jadi otomatis karena dia selesai dari pemeriksaan dokter, maka otomatis statusnya berubah menjadi menunggu di antrian penebusan resep. Nanti tinggal pilih aja ini, kemudian bisa klik proses. Misalnya dipanggil pasiennya ada, kemudian klik proses saja. Nah, kalau sudah diproses, maka di sini akan ada penebusan resep. Kita bisa klik tanda plus aja. Oke, nah ini dia yang diinput oleh dokter tadi. Jadi dokter sudah menginput resepnya ya di berkas resep atau penerimaan resep. Jadi kita tidak perlu menginput lagi. Jadi sudah terkonek nih antara rekam medis, kemudian ada penerimaan resepnya, resep yang dituliskan oleh dokter. Kemudian ketika mau ditebus pun di sini ada pilihannya. Ya, misalnya dokter meresepkan 10 nih misalnya. Bisa aja ketika yang ditebus itu hanya 5. Jadi yang diisi di penebusan resep ini benar-benar yang ditebus oleh pasien. Jadi bisa jadi tidak sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Nah, kita pilih aja di sini. Mungkin ada biaya tambahan juga, misalnya embalasenya 5.000 gitu, servisnya 3.000 misalnya. Khusus untuk resep. Nanti kita simpan aja. Oke, kalau udah kita simpan, nah nanti akan muncul di sini penebusan resep. Kita juga bisa cek nih hasil yang kita input tadi. Itu kalau misalnya sudah cocok, ya udah klik tombol selesai. Nah, ini artinya proses penebusan resep ini sudah selesai. Dan dilanjutkan di pembayaran. Jadi kan ada 4 tahap tadi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penebusan resep, dan pembayaran. Nanti pembayarannya di kasir itu akan tampil di sini di menu kasir. Di bagian bawah di sini ada antrian pembayaran. Gitu, nanti diklik aja ini, kemudian nanti di sini akan muncul ini dia
pasien yang sedang menunggu untuk dipanggil untuk pembayaran. Nanti bisa klik pilih aja dan nanti bisa direview di sini apa aja hasil pemeriksaannya. Mungkin kalau misalnya mau lihat resep yang tebus apa aja, atau ya udah klik aja proses. Misalnya pasiennya ada ketika dipanggil, klik proses, kemudian klik pembayaran. Nah, ketika ini diklik, maka nanti akan muncul di sini resepnya apa aja dan produk yang digunakan tadi apa aja. Jadi selama proses pemeriksaan kan ada produk yang digunakan ya, sangat mungkin itu terjadi. Atau jasa dokter juga mau dimasukkan di sini nih untuk ya jasa dokternya, supaya nanti di struknya juga otomatis ditampilkan. Dan termasuk untuk resep, nanti akan dipisah untuk resep. Ini contohnya resep munculnya di sini juga, dan ini seperti input transaksi biasa. Jadi pelanggannya otomatis dimasukkan di sini, dokternya juga, dan kita tinggal klik tombol bayar. Itu kemudian klik buat transaksi. Baik, selesai. Kalau sudah selesai, yaitu artinya alur pasien tadi dari datang ke apotek itu sampai pulang lagi membawa resep dan membayar itu sudah selesai. Kita bisa cek di kunjungan pasien. Nah, di sini akan ada ini ya, Angga. Nah, ini yang tadi datang dengan nomor antrian 2, itu statusnya pembayaran dan sudah selesai. Gitu. Nah, jadi ini adalah fitur baru yang ada di Apotek Digital. Nanti bisa dicoba aja. Kita sudah riset ke beberapa praktek dokter juga, dan alurnya sudah kita buat sedemikian rupa sehingga memudahkan ketika melakukan pemeriksaan di praktek dokternya. Dan ini juga sudah terintegrasi ya, sesuai dengan saran mitra juga sudah kita konekkan antara kunjungan pasien, rekam medis, pemeriksaan awal, pemeriksaan dokter, kemudian penerimaan resep, penembusan resep. Jadi ini sudah terintegrasi. Jadi tidak perlu input ulang atau ketikkan ulang produknya apa, tapi by default sudah kita tampilkan. Bahkan ketika pembayaran pun seperti yang tadi ditunjukkan, ketika pembayaran akan langsung muncul di sini untuk produk-produk atau jasa yang digunakan. Dan meskipun sudah ditampilkan, kita juga bisa menambahkan item lainnya. Misal pasien ini membeli vitamin gitu, misalnya vitamin yang itu sebenarnya tidak ada di resep dokter. Dia mau beli, ya udah kita tinggal tambahkan saja. Nanti klik tombol bayar. Seperti itu. Jadi ini untuk alur ini ya. Dan kalau misalnya kita mau lihat detailnya, mau mereview lagi nih misalnya, klik detail aja. Nah, di sini akan ada riwayat pelayanannya. Jadi setiap tahap tadi itu akan tercatat di sistem, setiap tahap, dan kita bisa evaluasi di sini sebenarnya berapa waktu yang digunakan untuk setiap tahapnya. Kalau memang bisa jadi bahan evaluasi ya pastinya ya. Jadi kita bisa melihat supaya kita upayakan supaya pasien tidak terlalu lama menunggu. Dan dengan adanya sistem ini kita bisa melihat nih pasien itu paling lama itu di mana dan penyebabnya apa, apakah wajar atau tidak. Seperti itu. Nah, ini contohnya detail semuanya ada di sini, dan di sini juga berkas-berkasnya. Kalau misalnya pengen lihat nih hasil pemeriksaan dokter dia apa ya. Nah, di sini ada yang diinput oleh dokternya, bahkan resepnya juga ada yang diinput oleh dokternya. Itu, dan di sini juga ada pembayaran nih, pembayaran yaitu input penjualan tadi ya, detail penjualan di sini juga ditampilkan gitu. Dan kalau mau lihat detail resepnya itu juga bisa. Jadi benar-benar komplit dari awal sampai akhir, itu semuanya terintegrasi dan tercatat dan bisa kita review ulang itu melalui fitur detail dari kunjungan pasien ini. Gitu ya, mungkin itu untuk fitur pelayanan ini. Mudah-mudahan membantu khususnya untuk apotek yang ada praktek dokternya. Untuk fitur ini sementara kita masih tidak ada biaya tambahan ya untuk fitur alur pelayanan ini, dan nanti kita juga akan kembangkan untuk yang versi kliniknya. Dan mungkin tapi untuk kedepannya nanti kita akan juga mengevaluasi bagaimana penggunaannya, dan pastinya untuk saat ini belum ada biaya tambahan khusus untuk fitur pelayanan ini gitu. Dan mungkin itu semoga membantu.